Apakah konsep pengangkatan anak-anak Yahweh atau rapture ada di kitab suci? Kita melihat yang pertama di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Rasul Paulus mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat tentang peristiwa rapture yang dialami oleh Henokh dan Nabi Elia di Perjanjian Lama. Yang menjadi persoalan dalam bahasan kita kali ini adalah pengangkatan atau rapture yang dihubungkan dengan peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya dalam hubungannya dengan masa berkuasanya Antikris di akhir zaman ini. Dalam konteks ini, doktrin pengangkatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pre-tribulasi, yang kedua, mid-tribulasi, dan yang ketiga, post-tribulasi. Tribulasi di sini artinya adalah masa kesusahan besar yang terjadi di dunia dalam masa pemerintahan Antikris. Orang-orang yang meyakini doktrin pre-tribulasi rapture adalah orang-orang yang mempunyai doktrin yang mengajarkan bahwa kedatangan Yeshua di akhir zaman terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, Yeshua datang secara rahasia atau tidak terang-terangan. Tujuannya adalah hanya untuk mengangkat orang-orang kudusnya sebelum masa tribulasi. Di sini Yeshua tidak menginjakkan kakinya di bumi. Ini yang disebut dengan pre-tribulasi rapture. Tahap kedua, Yeshua datang sebagai raja untuk mengalahkan Antikris dan menginjakkan kakinya di bumi dan untuk selama-lamanya memerintah sebagai raja di bumi. Sedangkan orang-orang yang meyakini post-tribulasi rapture adalah orang-orang yang mempunyai doktrin yang mengajarkan bahwa kedatangan Yeshua di akhir zaman terjadi dalam 1 tahap saja, yaitu Yeshua datang sebagai raja untuk mengalahkan Antikris setelah masa tribulasi yang diikuti dengan pengangkatan orang-orang pilihannya. Atau bisa juga Yeshua datang sebagai raja untuk mengangkat orang-orang pilihannya pada waktu dia mengalahkan Antikris setelah masa tribulasi. Golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang meyakini doktrin mid-tribulasi, ya singkatnya, gampangnya adalah orang-orang yang yakin bahwa tidak ada pengangkatan orang-orang kudus sebelum tribulasi. Sekali lagi, yang menjadi fokus bahasan kita kali ini adalah apa yang sudah diperdebatkan oleh ketiga golongan ini, yaitu apakah Yeshua akan mengangkat orang-orang kudusnya sebelum atau sesudah tribulasi. Sebelum membahas lebih jauh, saya perlu menekankan lebih dahulu bahwa kepercayaan kita atau keyakinan kita terhadap salah satu doktrin pengangkatan ini, apakah itu pre-tribulasi, mid-tribulasi, ataupun post-tribulasi, tidak akan mempengaruhi keselamatan kita. Lalu, kenapa kita harus membahas masalah pengangkatan? Kita harus membahas masalah pengangkatan karena secara langsung atau tidak langsung, kepercayaan kita terhadap doktrin ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Khususnya doktrin pre-tribulasi rapture yang mengajarkan bahwa pada dasarnya ada 2 pengangkatan, yaitu sebelum masa Antikris berkuasa dan sesudah Antikris berkuasa. Karena menurut doktrin pre-tribulasi rapture, pada dasarnya ada 2 golongan orang Kristen. Golongan yang pertama adalah orang Kristen yang kudus. Orang Kristen yang kudus adalah orang Kristen yang hidupnya menghasilkan buah pertobatan. Ini yang disebut Rasul Paulus sebagai buah roh.
Orang kudus inilah orang-orang yang akan diangkat Yeshua sebelum masa tribulasi. Mengapa hanya orang-orang kudus yang akan diangkat? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kembali kita baca, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi kata Tuhan di sini perlu kita garis bawahi. Ini adalah ayat 17 yang menyebutkan bahwa anak-anak Tuhan akan di-rapture. Siapakah orang Kristen yang menyebut Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan? Kata Tuhan di sini, di dalam bahasa aslinya, adalah kurios, yang artinya Tuhan atau majikan. Jadi, siapa yang memanggil Yeshua sebagai majikan? Yang memanggil Yeshua sebagai majikan adalah orang-orang yang menjadi abdi atau hamba dari Yeshua. Menurut Yeshua di dalam Matius 6 ayat 24, bagaimana hubungan hamba dan Tuhan? Dengan jelas di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada Elohim atau Tuhan dan kepada Mammon. Jadi hamba atau abdi dari Yeshua syaratnya adalah bukan pengabdi Mammon atau bukan hamba Mammon, tapi pengabdi atau hamba Yeshua. Lalu menurut definisi Yeshua HaMashiach sendiri, apakah Mammon itu? Kita bisa melihat definisi ini di dalam Lukas 16 ayat 9. Dengan jelas dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur. Kita garis bawahi kalimat Mammon yang tidak jujur. Supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bahasa aslinya bukan Mammon yang tidak jujur, tetapi adalah Mammon yang jahat. Gampangnya Mammon yang jahat atau yang tidak benar. Jadi hamba Yeshua itu adalah orang Kristen yang tidak menjadi hamba kejahatan. Dan karena Mammon disebut jahat oleh Yeshua, berarti hamba Yeshua juga bukanlah hamba Mammon atau bukan hamba uang. Orang yang hidup kudus atau khusus untuk Yeshua pasti adalah orang yang sudah tidak lagi menjadi hamba kejahatan. Golongan yang kedua yang tidak akan di-rapture pada tahap pertama, yaitu rapture sebelum masa tribulasi, adalah golongan orang Kristen yang tidak kudus, yaitu orang Kristen yang hidupnya tidak menghasilkan buah roh. Orang tidak kudus inilah orang-orang yang tidak akan diangkat Yeshua sebelum masa tribulasi. Sehingga orang-orang ini harus mengalami masa tribulasi di bumi. Berdasarkan pada keyakinan bahwa hanya orang-orang kudus yang akan diangkat sebelum masa tribulasi, maka seharusnya orang Kristen yang meyakini doktrin pre-tribulasi rapture akan hidup dengan sungguh-sungguh dan akan selalu menjaga kekudusan hidup mereka. Karena bagian penting tentang timing dari kedatangan Yeshua dalam doktrin pre-tribulasi rapture adalah bahwa waktu dari kedatangannya adalah tidak bisa diketahui dengan pasti. Ketidakpastian ini membuat orang-orang Kristen yang menantikan pre-tribulasi rapture harus selalu berjaga-jaga dan selalu hidup dalam kekudusan. Bagaimana menurut kitab suci sendiri? Apakah pre-tribulasi rapture benar-benar ada
di dalam kitab suci. Terutama yang terpenting ya menurut saya adalah apakah pribadi yang bersangkutan yang kedatangannya kita tunggu-tunggu, yang saya maksud di sini adalah Yeshua HaMasiah. Apakah Yeshua HaMasiah sendiri pernah mengatakan bahwa dia akan datang sebelum masa tribulasi? Saya akan membahasnya dalam bagian kedua dari seri Rapture atau pengangkatan ini.